Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Pinansari dengan NIM 53024-267. Di video ini saya sebagai anggota kelompok 4 akan membukanya presentasi dari hasil proyek yang kami buat, yaitu proyek pengembangan layanan pembayaran secara mandiri melalui scan barcode pada pusat pembelanjaan IKEA Jakarta Garden City. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari tim 4. Yang pertama, ada saya sendiri, Gusti Pinansari dengan NIM 53024-267. Yang kedua, ada Arif Hidayat dengan NIM 53024-268. Dan yang ketiga, ada Felix Ignas Sanaya dengan NIM 53024-268. Dan keempat, ada Anika Tasyaningrum dengan NIM 53024-270. Dan yang terakhir ada Mesya Rahmasari dengan NIM 53024-271. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembahasan. Soal nomor 1A. Berapakah total nominal data project yang Anda manage? Apakah jumlahnya tetap sama antara baseline tengah project 2 Januari dan akhir project 30 Januari? Pada project yang kami buat untuk total nominal yang kami kelola dari 5 Oktober ke 31 Januari, yaitu terdapat 954.043.000, dan jumlah harga pada baseline yang pada bulan Februari itu berbeda dengan harga yang dipercepat sampai 30 Januari. Karena pada baseline sendiri terdapat harga yang dikelola sampai bulan Februari itu terdapat 1.002.156.000. Sedangkan pada tengah project yaitu per 2 Januari itu baru 584.856.000. Dan di sini terdapat tengah project, di mana tengah project ini harga yang baru dipakai itu 584.856.000. Dan di sini juga terdapat akhir project, di mana uang terpakai yaitu 954.043.000. Seperti gambar di atas, di mana nilai baseline, tengah project, dan akhir project itu berbeda. Seperti pertanyaan pada soal apakah nominal harus konsisten atau boleh berubah. Menurut saya pastinya berubah, karena saat tengah project anggaran yang baru masuk itu hanya 60%. Dan pada di per 2 Januari, project diminta untuk selesai sampai 30 Januari, yang dimana waktu project dipercepat. Maka dari itu nilai baseline, tengah project, dan akhir project itu berbeda. Soal yang B. Dalam rangka menanggapi keempat poin di atas A sampai D, berapa rupiahkan total cost variance yang muncul, dan berapa rincian variance untuk setiap results yang terlibat. Untuk total cost variance, semua result yang muncul itu terdapat 48.113.000. Pada rincian cost variance, yang paling terdampak dari kendala ini yaitu sumber daya manusianya. Selanjutnya, apa sumber daya manusia dan material yang paling terdampak dari kendala ini? Mengapa dipilih resource itu tidak yang lain, dan apa pertimbangannya? Pertimbangan saya memilih resource ini karena dalam pekerjaan lebih banyak mengandalkan sumber daya manusia, karena lebih banyaknya jenis tugas yang dilakukan. Hal ini termasuk seperti proses perekrutan, perencanaan strategi, penggunaan sebuah teknologi, dan sebagainya. Semua ini untuk keberlangsungan proyek yang akan dilakukan. Selanjutnya, lebih besar mana total variance cost pada sumber daya manusia, work, atau sumber daya material? Berapa rupiah jumlah total rupiahnya masing-masing? Untuk besaran total variance cost-nya sendiri itu lebih besar ke sumber daya manusianya, di mana bahwa 70% sumber daya manusia dan 30%-nya sumber daya material. Jika dihitung dalam jumlah nominal, untuk sumber daya manusia itu sekitar 674.137.000, dan untuk sumber daya materialnya sekitar 279.906.000. Maka jelas untuk besarannya sendiri pekerja yang paling berpengaruh besar. Lanjut ke soal C. Secara durasi waktu, tunjukkan rincian variance untuk setiap sumber daya manusia yang terlibat.
Untuk rincian varians setiap sumber daya manusia yang terlibat bisa kita lihat pada resource sheet, di mana terdapat 8 pekerja terdiri dari project manager, tester, teknisi komputer, manajer keuangan, pemeriksa barang, purchase order, eksportir, dan sekretaris. Pada tabel ini bisa kita perbesar, di mana 8 pekerja tersebut memiliki gaji yang berbeda. Seperti project manager memiliki gaji 9.300.000 per hari. Untuk tester sendiri yaitu 1.500.000 per hari, dan teknisi komputer itu 25 juta per hari. 25 juta dibagi 5 orang, berarti 5 juta. Lalu ada manajer keuangan yaitu dengan gaji 1.500.000 per hari, dan ada pemeriksa barang yaitu 700.000 per hari, dan ada purchase order yaitu 1 juta per hari, dan eksportir yaitu 450.000 per hari, dan sekretaris 3.500.000 per hari. Selanjutnya, apakah semua resource mengalami kenaikan waktu kerja atau sebaliknya? Sampai tengah proyek, siapa saja resource yang belum selesai pekerjaannya? Pada resource overview, semua sumber daya berpengaruh. Untuk resource yang belum selesai adalah project manager dan sekretaris, karena pada penyusunan proyek akhir belum ditetapkan 100% karena masih terkendala pada harga. Dan untuk nominal rupiah waktu lembur pada pekerja bisa kita lihat pada gambar di bawah, di mana pada overtime diberlakukan pada project manager, tester, manajer keuangan, dan sekretaris, karena mereka bisa dikatakan berperan aktif dalam setiap kegiatan, khususnya sekretaris dan project manager, dan juga dengan dipercepatnya project yang membuat mereka kerja cepat dan lembur. Di mana pada project manager sendiri per hournya itu 700.000, dan untuk tester itu 150.000 per hour, dan untuk manajer keuangan itu 300.000 per hour, dan sekretaris itu 300.000 per hour. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nikita Cenderum akan mempresentasikan soal nomor 2, yang dimana Earnest Value Report merupakan laporan yang berfungsi sebagai kendali progress project. Apakah jalannya proyek sesuai rencana dalam segi biaya, sumber daya, dan waktu, atau tidak? Dapat dilihat dari laporan berikut ini. Silakan tunjukkan progress project Anda pada laporan tengah project dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk yang pertama, apakah yang dimaksud dengan project over budget? Project over budget merupakan project yang biaya kondisinya pada saat tahap pelaksanaannya melebihi anggaran proyek yang terletak di tahap estimasi biaya, sehingga mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi pihak kontraktor. Proyek yang biasanya over budget bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dari suatu proyek tersebut. Oke, selanjutnya, apakah proyek yang Anda tangani sampai dengan durasi over budget atau alasannya? Proyek yang tim kami buat tidak mengalaminya suatu over budget karena ditetapkannya cost upfront pada proyek, yang dimana dapat melatih setidaknya 85% dari proyek yang mengalami over budget atau cost upfront. Dari pendapatan anggaran awal, ada beberapa hal yang agar kita mengatasi over budget, yaitu dengan cara monitoring pada penggunaan anggaran proyek secara transparan, monitoring rencana proyek dan realisasi secara real-time, adanya tempat peralihan ke internet atau cloud untuk mengumpulkan dan menampilkan report. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan AIS ACWP dan BCWP. Baik, berikut ini adalah penampilan AIS, ACWP, dan BCWP, yang dimana terlihat untuk AIS-nya berjumlah sekitar 900.054.000, dan untuk ACWP-nya berjumlah sekitar 954.043.000, dan untuk ACWP-nya berjumlah 456.041.000, dan untuk BCWP-nya terlihat 0. Berikut tampilan pada grafik di bawah ini.
Untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan project yang binding schedule? Scheduling adalah puncak dari perencanaan proyek yang merupakan komponen utama dalam manajemen proyek software engineering. Software project scheduling adalah pendistribusian effort yang dimana di seluruh durasi proyek yang telah direncanakan dan menghasilkan effort tersebut ke tugas-tugas tertentu. Scheduling menghasilkan roadmap yang mendiskusikan tugas dan milestones untuk mengendalikannya saat proyek berjalan. Dan untuk selanjutnya yang terakhir, untuk proyek yang tim kami buat di MWP tidak dapat menaikkan schedule pada BCWP karena kita sudah menginclude tapi tetap saja tidak munculnya BCWP tersebut. Mungkin itu yang saya dapat presentasikan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi nomor 3. Dana yang sudah diserap sampai tanggal 2 Januari 2022 adalah sebesar 71%, yaitu 711.743.000. Dengan rincian biaya material Rp279.906, dengan biaya SDM Rp431.837.000. Lalu untuk selanjutnya, biaya material ini terdiri dari CCTV yang berjumlah 16 dengan biaya satuan Rp1.170.000, lalu total Rp18.720.000. Lalu barang yang kedua, alarm security sensor matic dengan jumlah 10 dengan biaya satuan Rp12.500.000, lalu total Rp125 juta. Lalu yang ketiga ada barcode scanner dengan jumlah 10, biaya satuannya Rp750.000 dengan totalnya Rp7.500.000. Lalu untuk monitor touchscreen sebanyak 10 dengan biaya satuan Rp3.600.000 dengan total Rp36 juta. Kabel UTP berjumlah 6 dengan biaya satuan Rp1.785.000. Totalnya menjadi Rp10.710.000. Lalu RJ45 berjumlah 10 dengan biaya satuan Rp375.000. Totalnya Rp3.750.000. Lalu yang selanjutnya ada crimping tools dan multitester berjumlah 10 dengan biaya satuannya Rp269.000, totalnya Rp2.690.000. Lalu untuk mesin printer juga berjumlah 10, harga satuannya Rp2.290.000, sehingga totalnya Rp22.900.000. Lalu untuk mesin kasir berjumlah 10, biaya satuannya Rp4.600.000 dengan totalnya Rp46 juta. Lalu untuk biaya SDM rinciannya seperti pada tahap starting itu membutuhkan biaya untuk SDM-nya sendiri Rp60.400.000. Lalu untuk tahap perencanaan membutuhkan biaya SDM-nya Rp48.900.000. Lalu untuk tahap persiapan biaya SDM-nya Rp152.137.000. Lalu untuk pengadaan barang membutuhkan biaya SDM sebesar Rp9.400.000. Lalu untuk pengiriman barang membutuhkan biaya SDM-nya Rp11 juta. Lalu untuk pemasangan dan pembuatan data barang membutuhkan biaya SDM sebesar Rp150 juta. Lalu untuk perubahan biaya yang menyimpang pada tahap starting ini tidak ada.
Lalu untuk tahap perencanaan terdapat perbedaan selisih 3.500.000 disebabkan oleh kos sekretaris yang meningkat. Lalu di tahap persiapan terjadi penurunan dari rencana anggaran yang direncanakan, yaitu sebesar 25.163.000 karena ada penurunan kos. Lalu untuk selanjutnya di pengadaan barang terjadi selisih 1 juta karena ada penurunan kos dalam anggaran purchase order. Lalu untuk pengiriman barang terdapat penurunan anggaran pada pembayaran eksportir yaitu sebesar 450.000. Lalu untuk pemasangan dan pembuatan data sampai tanggal 2 Januari masih sama. Lalu proyek ini sendiri berjalan lebih cepat dibandingkan dengan rencana awal. Selisih pergeseran pelaksanaan rata-rata terjadi sekitar 1-2 hari. Durasi menjadi lebih cepat dari yang direncanakan di awal proyek. Seperti pada tahap SPMK, ini tidak ada perubahan. Lalu di tahap kick-off meeting terdapat selisih finish 1 hari yang rencananya itu tanggal 12 tapi tanggal 11 sudah selesai. Lalu tahap pengujian proyek yang rencananya selesai tanggal 14 selesai pada tanggal 13. Lalu di tahap perencanaan juga terdapat perbedaan. Yang di tahap perencanaan ini akan selesai rencananya tanggal 2 November namun selesai pada tanggal 1 November. Lalu di tahap persiapan juga terdapat perubahan ketika mulai proyek namun selesai proyek tetap sama. Lalu di pengadaan ini tetap sama waktunya tidak berubah. Lalu untuk di tahap pengiriman barang terjadi perubahan selesai yang direncanakan selesai tanggal 28 namun ternyata sudah selesai pada tanggal 27. Lalu di tahap pemasangan dan pembuatan data barang terjadi perubahan dimulai dan selesainya. Dimulainya rencananya tanggal 29 namun tanggal 28 Desember sudah dimulai. Lalu untuk selesainya rencananya tanggal 17 Januari namun telah selesai pada tanggal 14 Januari 2022. Lalu di tahap penutupan proyek terdapat perubahan yang rencananya dimulai tanggal 18 namun tanggal 17 sudah dimulai. Lalu selesainya juga rencananya tanggal 2 Februari namun telah selesai pada tanggal 31 Januari 2022. Lalu proyek ini selesai pada 31 Januari 2022. Berikutnya untuk proyek perencanaan ini akan selesai pada tanggal 2 Februari. Namun terjadi pergeseran sehingga proyek akan
selesai pada 30 Januari 2022 karena pada tanggal 2 Januari klien meminta untuk proyek selesai lebih awal. Selisih selesai proyek ini 2 hari. Yang rencananya selesai tanggal 2 Februari 2022 namun telah selesai tanggal 31 Januari 2022. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 5.470.000 diperhitungkan dari data seperti berikut. Untuk biaya proyek yaitu 954 yang direncanakan adalah total biaya proyek 945.005.043.000. Desain 1.002.156.000. Selisih 57.113.000. Wes dul, terus stop recording ini. Iki. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan untuk nomor 4. Yang A, yaitu secara keseluruhan apa saja tolak ukur keberhasilan manajemen proyek. Berikan referensi ilmiah yang Anda peroleh dan jelaskan. Tolak ukur keberhasilan proyek yaitu 1. Definisi keberhasilan proyek atau sukses proyek adalah segala sesuatu yang diharapkan bisa tercapai, mengantisipasi semua persyaratan proyek, dan memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. 2. Definisi keberhasilan proyek pada saat ini dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor primer dan faktor sekunder, yang meliputi antara lain A. Faktor primer meliputi proyek tepat waktu, sesuai dengan anggaran, sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Faktor sekunder meliputi proyek dapat diterima dengan baik oleh pemilik memperkenankan namanya dipakai sebagai referensi proyek. 3. Definisi keberhasilan proyek adalah hasil yang lebih daripada yang diharapkan atau keadaan yang dipandang normal pada hal-hal yang berhubungan dengan biaya, waktu, dan kualitas keselamatan kerja, kepuasan lain yang menyertainya. Diakui keberhasilan proyek dapat diperoleh pada proyek yang diselesaikan di bawah anggaran yang ditentukan, memiliki produktivitas konstruksi yang lebih baik, memiliki penggunaan sumber daya manusia yang lebih baik, dan kinerja keselamatan yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata atau proyek yang normal. 4. Kinerja keberhasilan dapat diukur dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu biaya, mutu, waktu, kepuasan pemilik, kepuasan perencana, kepuasan kontraktor, hasil fungsional, dan varian proyek. Terakhir, keberhasilan proyek adalah hasil yang melampaui harapan secara normal dapat diobservasikan ke dalam bentuk biaya, mutu, waktu, keamanan, dan kepuasan berbagai pihak. Selanjutnya untuk yang B, berdasarkan tolak ukur tersebut, apa saja evaluasi untuk proyek yang Anda tangani. Evaluasi proyek kami yaitu 1. Kurang dapat mengatur waktu atau durasi dengan baik sehingga menyebabkan proyek kurang tertata dengan baik. 2. Kurangnya manajemen anggaran dengan baik dan efisien. 3. Dari aspek kualitas, proyek yang kami buat kurang memperhatikan kualitas, sehingga proyek yang kami buat terkesan biasa saja dan bisa dibilang belum memiliki kualitas yang tinggi. Adanya kendala di bagian biayanya, dari kami sulit mengatur itu sehingga dari kami tidak yakin apakah itu sudah benar atau belum.